Halo, nama saya Beni Rosyanto. Saya dari Fakultas Psikologi, yakni NIM saya 2021102303111202. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan rancangan intervensi saya, yakni dalam pasca bencana yang telah saya susun khususnya untuk anak-anak dan juga remaja. Nah, untuk hari pertama yakni saya saya menggunakan pengenalan dan juga membangun rasa aman. Jadi tujuan utama pada hari pertama ini adalah fokus saya itu membantu anak-anak dan juga remaja, yakni agar menciptakan rasa aman setelah bencana. Nah, kemudian ya kami itu memulai dengan ice breaking, yakni untuk mencairkan suasana dan juga membangun kepercayaan. Nah, untuk anak-anak itu ya aktivitasnya menggambar emosi mereka, yakni pada saat bencana dengan menggunakan simbol ataupun gambar. Nah, yakni ya saya berserta teman-teman saya itu memberikan sebuah pengantaran dengan cara pengelolaan perasaan seperti ketakutan dan juga kecemasan. Nah, kemudian alat yang kami gunakan ini berupa kertas, gambar, dan juga pensil warna serta spidol. Nah, hasil yang kami harapkan pada hari pertama ini anak-anak akan lebih terbuka dalam mengeksplorasi emosi mereka, yakni hal tersebut itu merupakan langkah awal untuk pemulihan. Untuk hari kedua, yakni kita masuk ke ekspresi emosi dan juga pengelolaan stres. Nah, tujuan pada hari kedua ini ya difokuskan untuk mengajarkan anak-anak dan juga remaja, yakni cara mengekspresikan emosi dengan sehat serta dapat mengelola stres dengan baik. Nah, yakni aktivitasnya itu seperti melukis dengan perasaan mereka, sementara remaja ini kayak diajak ke workshop coping, yakni workshop coping skill ya. Hal tersebut tuh seperti teknik pernapasan dalam dan juga relaksasi otot yang progresif. Nah, untuk metode pembelajarannya ini kayak saya memimpin diskusi dengan menghadapi kecemasan mereka. Nah, hal tersebut itu dapat membantu mereka agar mereka itu dapat didengar, kemudian dapat didukung. Nah, hasil yang diharapkan ini ya mereka tuh dapat percaya diri dalam mengenali dan juga mengelola emosi mereka. Nah, gitu. Untuk hari ketiga ini masuk ke penguatan keterampilan sosial dan juga kerjasama. Nah, tujuan hari ketiga ini yakni memperkuat keterampilan sosial dan juga kemampuan kerjasama anak-anak serta remaja. Nah, untuk aktivitas anak-anak ini kayak saya menggunakan permainan kelompok untuk menyusun puzzle dan anak-anak itu dapat bekerja sama dan juga mendukung tim satu sama lain. Nah, sedangkan untuk remaja pada sesi ini kita melakukan diskusi reflektif, yakni untuk membahas kayak apa sih pentingnya empati dan juga dukungan sosial dengan aktivitas kelompok, yakni seperti hal tersebut tuh menciptakan rasa kebersamaan. Nah, hasil yang diharapkan yakni kayak mereka tuh dapat berinteraksi dengan nyaman serta dapat bekerja sama dengan orang lain begitu. Nah, untuk hari yang keempat itu ya saya melakukan aktivitas fisik dan juga relaksasi. Nah, tujuan pada hari keempat ini kayak saya itu ingin mengurangi ketegangan pasca bencana mereka, yakni melalui dengan ketegangan fisik dan juga emosional menggunakan aktivitas fisik. Nah, khususnya untuk kayak anak-anak itu saya dan teman-teman saya itu mengadakan olahraga ringan ya. Hal tersebut itu dapat melibatkan ya gerakan tubuh yang sederhana. Nah, untuk kayak aktivitas remaja itu ya mengadakan sesi yoga dan juga olahraga ringan ya. Hal tersebut itu dapat berfokus kayak pernapasan dan juga relaksasi otot. Nah, hal tersebut itu membantu mereka kayak dapat merileks gitu, dapat membuat mereka lebih rileks gitu. Hasil yang saya harapkan itu mereka tuh dapat lebih tenang dan nyaman secara fisik maupun emosional. Nah, kemudian hari
kita masuk ke hari kelima. Nah, hari kelima ini ya membawakan materi tentang kayak penguatan rasa percaya diri. Nah, pada hari kelima ini ya hal tersebut itu bertujuan untuk membangun serta meningkatkan percaya diri mereka melalui kreativitas. Nah, untuk aktivitas anak-anak ya mereka tuh mengajarkan mereka tuh untuk membuat kayak seni seperti menggambar harapan masa depan mereka. Kayak gimana sih? Kan mereka tuh misalnya itu udah terkena bencana, nggak mungkin dong mereka masih berpatokan di situ. Nah, tujuan ini tuh agar mengangkat mereka bisa terus semangat dan juga dapat merubah hal-hal tersebut tuh jauh lebih baik ya. Nah, kemudian apabila itu sudah selesai, maka mereka tuh bisa mempresentasikan hasil kepada teman-teman yang di sampingnya gitu. Nah, untuk aktivitas remaja ini mereka tuh menyusun rencana pemulihan pribadi dengan menetapkan tujuan realistis dan juga masa depan. Nah, untuk hasil yang diharapkan ini ya peserta kayak maupun anak-anak dan juga remaja itu dapat meningkatkan percaya diri serta mereka tuh dapat memiliki rasa kontrol yang lebih baik atas kehidupan mereka. Nah, kemudian kita masuk ke hari ke-6. Nah, hari ke-6 ini kita masuk ke refleksi dan juga ketahanan emosional. Nah, pada hari ke-6 ini ya fokusnya itu membangun ketahanan emosional itu dengan menggunakan refleksi. Nah, untuk aktivitas anak-anak ini dengan mengadakan mengaji, mendengarkan cerita mereka, kemudian dengarkan cerita mereka tuh seperti kayak cerita tentang ketangguhan. Nah, hal tersebut itu dapat membantu mereka untuk memahami pentingnya harapan. Nah, kemudian untuk aktivitas remaja, nah di sini mengadakan diskusi reflektif dan juga simulasi, yakni hal tersebut itu agar membantu ya pengelolaan konflik mereka agar mereka tuh dapat belajar menghadapi tantangan yang ada maupun yang sekarang, nanti atau masa depan. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu tuh mereka tuh dapat memiliki perspektif positif jadinya tuh kayak ke dalam kehidupan mereka agar suatu saat nanti mereka tuh misalnya mereka kesulitan, nah mereka tuh dapat menggunakan perspektif positif di dalam kehidupan mereka gitu. Nah, untuk hari ke-7 ini hari terakhir ya saya itu menggunakan evaluasi dan juga penutupan positif. Nah, hal tersebut itu bertujuan kayak mengadakan sebuah momen refleksi secara kelompok dan juga penutupan dengan cerita-cerita positif. Nah, untuk aktivitas anak-anak ini kayak dengan menggunakan diskusi kelompok dan juga kuesioner sederhana. Nah, kuesioner sederhana ini dengan menggunakan sebuah kertas ya meluapkan apa yang terjadi maupun kesenangan, kesedihan. Nah, hal tersebut tuh bisa dicatat ke dalam kertas tersebut, nanti bisa disimpan dan juga bisa dikumpulkan ke saya. Hal tersebut itu dapat mengetahui sikap perubahan mereka. Nah, untuk aktivitas remaja ini mereka tuh seperti membuat kayak korelase ataupun jurnal kayak jurnal yang tentang rancangan masa depan mereka ya. Kayak catatan-catatan singkat kayak mereka tuh contoh ini ke depannya itu mau kayak gimana ya. Itu untuk yang para remaja untuk. Nah, hal tersebut itu masuk ke dalam evaluasi dan juga penutupan yang positif. Nah, maka hasil yang diharapkan ini mereka tuh merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Nah, ya baik untuk sesi intervensi Pak selama 7 hari ini telah berakhir. Kayak demikianlah rancangan intervensi selama 7 hari yang telah saya rancang, yakni untuk membantu anak-anak dan juga remaja
untuk pulih pasca bencana. Nah, setiap langkah yang dirancang dengan tujuan yang jelas, yakni untuk mendukung mereka secara emosional, sosial, dan juga psikologi. Nah, maka terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas anjing